Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apalagi di awal bulan puasa tahun 2022 ini kita menjalani aktivitas menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Dan tentunya saya di sini selaku dosen STISIP Banten Raya yang mengajar ilmu mata kuliah, ilmu filsafat dan etika administrasi publik. Nah, kita perlu ketahui bahwa di dalam ilmu filsafat sendiri itu secara harfiah dia berasal dari kata Yunani kuno philos dan sophia. Philos artinya cinta, menyayangi, serta kasih dan sayang. Dan sophia bisa berarti kebenaran atau kebijaksanaan. Nah, mencintai atau menyayangi akan kebenaran atau kebijaksanaan. Kebenaran ada yang bersifat mutlak dan ada yang bersifat relatif, bergantung pada sumber kebenaran itu. Nah, namun secara pengertian umum, filsafat ini adalah perenungan untuk menyusun sistem pengetahuan yang rasional dan memadai, baik itu memahami dunia tempat kita hidup maupun untuk memahami diri pribadi kita sendiri. Nah, pemikiran secara sistematis dan berakhir pada tindakan. Apa yang ada di dalam pikiran kita ini akan berakhir pada tindakan. Sifat pemikiran filsafat ini menyeluruh. Pemikiran yang terjangkau terus-menerus terhadap berbagai aspek yang mampu terjangkau, terus bertanya dan mencari jawaban. Lalu yang kedua adalah mendasar. Objek pemikiran bukan hanya lingkungan tetapi juga diri sendiri, membongkar sampai pada akar-akarnya. Yang ketiga adalah rasional. Ramalan atau renungan yang bersifat rasional. Sifat umum kemampuan berpikir kritis yang sering tampil dalam perilaku meragukan, mempertanyakan, dan membongkar sampai pada akar-akarnya. Nah, ini ada beberapa pengertian filsafat yang merupakan peneretas pengetahuan menurut berbagai macam ahli. Salah satunya Will Durant, yaitu menyatakan bahwa filsafat merupakan pasukan marinir yang merebut pantai untuk pendaratan pasukan infanteri. Tapi menurut Louis Katzoff, yaitu filsafat merupakan penyiapan semua peralatan untuk membuat roti sehingga orang bisa membuat roti. Ada juga yang berpikir bahwa filsafat ini secara landasan berpikir baik ontologis maupun epistemologis dan aksiologis. Secara ontologis, filsafat ini wujud hakiki dari objek yang diamati, dikaji, atau ditelaah. Secara epistemologis, filsafat ini yaitu proses memperoleh ilmu pengetahuan. Namun secara aksiologis, filsafat ini merupakan manfaat dari ilmu pengetahuan tersebut. Nah, filsafat ilmu adalah filsafat pengetahuan yang secara khusus mengkaji hakikat ilmu. Apakah ilmu itu sendiri? Ayo, menurut teman-teman mahasiswa, apakah ilmu itu sendiri? Apa? Sedangkan dari berbagai para ahli mengatakan bahwa pengertian ilmu atau sains menurut Karl Marx itu dianggap sebagai kumpulan fakta
ilmu dalam pandangan ini juga merupakan cara untuk menjelaskan fenomena yang diamati. Namun, ada perbedaan antara ilmu dengan ilmu pengetahuan. Secara langsung, kalau bedanya secara kebutuhan pengetahuan itu dari kepercayaan dan apa adanya. Gitu. Ada kepercayaan. Seseorang dilahirkan tidak dipertanyakan kebenaran dari mana, tidak didasarkan pada pengalaman. Namun secara teori, ilmu pengetahuan itu didasarkan pada pengalaman, experience, didukung melalui bukti-bukti nyata. Ada metodologi penelitiannya, gitu. Nah, sedangkan ada klasifikasi sains ilmu pengetahuan itu, ada rasional, ada religius. Nah, rasional itu terdiri dari dua, ada yang universal maupun partikular. Begitu pula dengan religius, ada universal dan partikular klasifikasinya. Sedangkan ilmu pengetahuan itu didasarkan dari nilai, value. Ada yang bebas nilai, ada yang tidak bebas nilai. Dan kita bisa ketahui bahwa sumber kebenaran ilmu itu secara manusia biasa itu berasal dari otak, lari ke hati, dan adanya sebuah pengamatan. Gitu kan, kebenaran. Di balik pengamatan itu ada pengamalan serta pengetahuan yang berdasarkan upaya pengulangan pengamatan dari pengujian. Ketika pengetahuan dari ilmu itu sudah bersumber dari pengetahuan, maka ada upaya pengulangan pengamatan dan pengujian. Serta ilmu pengetahuan lahir dari pengalaman itu sendiri, gitu. Tapi semuanya bersumber dari Tuhan, gitu, Sang Maha Pencipta. Kita selaku manusia hanya bisa mengamati melalui otak ke hati, pengamatan, pengalaman, pengetahuan, upaya pengulangan pengamatan dan pengujian, serta ilmu pengetahuan. Dan semuanya bersumber lagi dari Tuhan. Nah, ilmu agama dan filsafat, ilmu yang sekarang berkembang hanya berdasarkan pemikiran manusia semata, atau pemikiran bisa jadi sifatnya sekuler, atau rasional, atau empiris, intuisi. Ada beberapa kritik dari pemikiran barat sendiri bahwa ilmu tanpa agama itu buta, agama tanpa ilmu itu lemah. Einstein itu yang menyatakan. Nah, Santo Agustinus dan Thomas Aquinas menyatakan bahwa agama dan filsafat adalah dua hal yang sejalan. Iqbal mengatakan bahwa agama dan filsafat semestinya beriringan untuk mencapai kebenaran. Tetapi ada hubungan antara ilmu dengan agama dalam pandangan barat. Aristoteles dan Plato mempunyai pemikiran tentang filsafat pertama di atas filsafat metafisika. Mereka berpendapat bahwa fisika tidak tetap dan labil dan belum mencapai dasar terdalam. Sedangkan mencari derajat tertinggi dalam pengetahuan manusia yang tidak bisa diatasi lagi. Nah, istilah metafisika diintroduksi Andronicus tahun 70 sebelum Masehi dan baru tahun 3 sebelum Masehi dipergunakan secara umum. Abad pertengahan disusun hubungan metafisika dengan teologi Kristiani. Abad ke-13 mulai ada pengarang menyusun metafisika lepas dari teologi Kristiani. Hubungan antara ilmu dengan agama dalam pandangan barat, 1597 Francisco Suarez menyusun traktat secara sistematis metafisika sebagai ilmu yang otonom tetapi masih memuat ontologi dan teologi. 1623 Francis Bacon menempatkan bahwa ontologi di muka semua ilmu pengetahuan termasuk masalah ketuhanan. 1981 Duhamel memberikan nama khusus bagi metafisika,
yaitu ontologia dengan tidak memisahkan dari teologi. Sejak abad 18 di mana Christian Wolff membedakan metafisika generalis dengan metafisika spesialis, terjadi pemisahan ontologi dengan teologi walau masih banyak yang berpendapat tidak dipisahkan. Perkembangan ilmu pengetahuan sebelum 15.000 tahun sebelum Masehi, manusia belajar dari alam sekitarnya, budaya hidup nomad. 15.000 tahun sampai 600 tahun sebelum Masehi sudah mengenal membaca, menulis, dan berhitung. Periode Mesir kuno, Sumeria, Babilonia, Nifej, Tiongkok, Maya, Inca, itu mereka sudah mengenal menulis dan berhitung. Namun 600 sampai 200 sebelum Masehi, periode Yunani kuno, manusia mempunyai kebebasan, embrio, demokrasi liberal, pemikiran-pemikiran Socrates, Aristoteles, Plato, kemudian Thales, Archimedes, Aristarchus, dan lain-lain. Mulai dikenal logika deduktif, silogismus. Abad pertengahan diwarnai pemikiran-pemikiran Arab dan Islam, pengaruh agama dan moral. Abad modern, justru saat ini kita di fase abad modern, kita ilmu pengetahuan berkembang pesat, hasil interaksi berbagai pengetahuan. Jadi itu adalah sejarah-sejarah dari peradaban ilmu filsafat yang perlu diketahui oleh para mahasiswa. Awal periode Yunani kuno ada Socrates 470 sampai 399 sebelum Masehi, itu sebagai peletak dasar etika filsafat Yunani. Moral inquiry mulai dikenal logika deduktif. Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi dengan pemikiran politiknya dalam Republik, The Generation of Governmental Form, a natural movement from aristocracy to timecare to oligarchy to democracy and finally to tyranny. Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi yang mempunyai pemikiran bahwa negara adalah highest natural community yang dimulai dari rumah tangga, desa, dan kota. Dia membagi ilmu pengetahuan umum dalam 8 bagian: logik, fisik, biologi, psikologi, metafisik, moral, filosofi, politikal, filosofi antik. Jadi political filosofi antik ini sebagai bagian dari 8 yang disebutkan oleh Aristoteles. Nah, awal periode Yunani kuno, Polybus 204 sampai 122 sebelum Masehi, ia terkenal sebagai ahli sejarah besar, pemikir tentang bentuk pemerintahan, antara lain menghubungkan antara kebijakan luar negeri dengan politik dalam negeri. Dia juga mengemukakan pemikiran tentang perubahan sosial dan integritas dalam public affair. Cicero 106 sampai 43 sebelum Masehi, seorang ahli hukum terkemuka yang menghubungkan hukum dan pemerintahan seperti dalam tulisannya The Republic and the Law. Menurut dia, pemikiran tentang hukum bukan hanya bersifat kewenangan formal dan paksaan, tetapi true law is regulation in agreement with nature. Nah, sumbangan pemikiran Islam dalam pengembangan ilmu, Al-Kindi, di samping menerjemahkan karya filsafat Yunani, kontribusinya menyelaraskan filsafat dan agama. Tahun 1905 Masehi, Albert Einstein terkenal dengan teori relativitas umum yang menyatakan kecepatan cahaya adalah konstan dan teori relativitas khusus di mana materi dan cahaya bergerak dengan kecepatan sangat tinggi. Padahal 1100 sebelumnya,
pada abad ke-8, dasar-dasar teori relativitas sudah dikemukakan Al-Kindi. Al-Kindi dikenal pula sebagai geografer pertama yang memperkenalkan percobaan ke dalam ilmu bumi. Ibnu Rusdi, pemikir muslim yang berpengaruh pada abad 12 Masehi, mengintegrasikan antara Islam dengan tradisi pemikir Yunani. Nah, sumbangan pemikir-pemikir Islam dalam pengembangan ilmu seperti diakui John G. O'Connor and Edmund Robertson dalam Mctutory History of Mathematics. Al-Biruni disepakati para pakar sebagai bapak geodesi karena kontribusinya dalam pengembangan geografi dan geodesi, di mana Al-Biruni mempelajari teknik pengukuran bumi dan menemukan radius bumi 6.339,6 km, padahal dunia barat belum mengenalnya. Al-Khawarizmi bersama 70 geografer muslim lainnya mampu membuat peta dunia pertama pada tahun 830 Masehi. Kutubian Ashiruji abad 13 mampu membuat peta Laut Putih atau Laut Tengah yang dihadiahkan kepada Raja Persia. Yaqut Ar-Rumi berhasil menulis 6 jilid ensiklopedi negeri-negeri yang ada di dunia. Itu semua sumbangan pemikiran-pemikiran Islam dalam pengembangan ilmu. Ada lagi penjelajah muslim asal Maroko, Ibnu Battuta, abad 14 menemukan rute perjalanan baru di mana hampir 30 tahun menjelajahi darat dan lautan keliling dunia. Kemudian Panglima Muslim Cheng Ho dari Tiongkok menjelajahi sedikitnya 30 negara benua Asia dan Afrika dari tahun 1403 sampai tahun 1433 Masehi, kurang lebih 87 tahun sebelum penjelajah barat. Christopher Columbus melakukan bahkan jauh lebih awal dari petualangannya Vasco da Gama dari Spanyol. Sejarawan barat Philip K. Hitti dalam kuliah umumnya di Universitas of Houston bulan September tahun 2000 Masehi menyatakan bahwa ilmuwan muslim Ibnu Farmas adalah perintis dan peletak dasar kedigantaraan dan manusia pertama yang melakukan percobaan penerbangan pada tahun 852 atau sekitar 600 tahun sebelum Roger Bacon dan Leonardo da Vinci mencoba untuk terbang. Ada lagi sumbangan pemikiran Islam dalam pengembangan ilmu. Umar Khayyam yang lebih kesohor sebagai penyiar dunia, sejatinya sebagai ilmuwan yang menguasai matematika, astronomi, dan filsafat. Tahun 1980, astronot Uni Soviet Lyudmila Jurafiyova menemukan sebuah planet kecil yang dia beri nama Umar Khayyam. Al-Jahrawi sebagai ahli kedokteran yang lahir tahun 936 Masehi diakui sebagai bapak ilmu bedah modern yang dikenal barat dengan Abul Qasis dan termasyhur sampai abad 21 ini. Dunia barat baru mengembangkan ilmu bedah pada tahun 1880. Abad 16 Masehi, ilmuwan muslim Taqi al-Din telah memaparkan cara kerja mesin uap dengan menulis setidaknya 90 judul buku. Dalam abad 9, ilmuwan muslim telah mempelajari ilmu optik jauh sebelum dunia barat, antara lain Ibnu Al-Haytham yang oleh orang barat disebut Al-Hajen, yang mengkaji ilmu optik dengan kualitas riset tinggi, mengkaji mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari, serta bayangan-bayangan dan gerhana, mencetuskan teori lensa pembesar, menjelaskan kinerja mata dengan bagian-bagian secara detail, seperti konjungtiva, iris, kornea, serta peranannya masing-masing. Hasilnya penelitian Al-Haytham antara lain dikembangkan Ibnu Farmas di Spanyol dengan membuat kacamata. Nama-nama lain diantaranya Mimar Sinan sebagai arsitek ulung pada era kejayaan
Utsmani, Turki abad 16 Masehi. Ibnu Juhur terkenal sebagai perintis metode bedah manusia, dan Utopia Al-Sufi yang oleh Barat dikenal dengan nama Ajovia berhasil melakukan observasi dan menjelaskan bintang-bintang, posisi, jarak, dan warna bintang. Ibnu Al-Baitar menguasai ilmu farmasi pada abad 9 Masehi. Padahal dunia barat baru pada abad 12 Masehi. Ibnu Sina yang dikenal Barat Avicenna menjelaskan sedikitnya 700 cara pembuatan obat dengan kegunaannya dalam kitabnya Canon of Medicine, dan masih banyak lagi dengan berbagai bidang. Itu adalah bukti-bukti fisik perkembangan ilmu pengetahuan yang sumbangsi dari orang-orang Islam. Namun perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran ilmiah pada abad 18 dipengaruhi oleh filsafat positivisme. Ada tahap teologis, animisme, ada tahap metafisik, kekuatan abstrak, pengertian konsep abstrak, ada tahap-tahap positif realita dan pemikiran ilmiah. Berbicara atau pernyataan. Berbicara atau pernyataan tentang objek apa adanya dengan tidak disertai pertimbangan atau olahan rasio, common sense. Berbicara pernyataan tentang objek melalui pertimbangan dan ada upaya untuk melakukan klarifikasi atau pengujian, intelektual aktif. Nah, intelektual aktif ini kita bisa mengamati, membedakan, memilah-milah, memilih, dan melakukan percobaan mengembangkan. Nah, itu tadi apa yang saya jelaskan. Sudah 22 menit. Namun di sini saya akan bertanya kepada teman-teman mahasiswa, sejauh mana Anda memahami tentang filsafat dari ilmu administrasi publik yang Anda pelajari, atau dari keilmuan yang Anda pelajari. Sejauh mana Anda mempelajari itu? Lalu yang kedua, apakah ada kaitannya filsafat yang kita pelajari baik di ilmu bangku kuliah dengan pada prakteknya yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu. Jadi saya juga ingin minta kepada para mahasiswa, tolong cari salah satu pemikir filsafat yang memberikan kontribusi penuh terhadap perkembangan ilmu administrasi publik yang Anda pelajari saat ini. Itu saja perkuliahan hari ini yang bisa kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat kepada semuanya, dan semoga ilmu yang kalian pelajari bisa berguna untuk kehidupan kalian pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.